أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala kembali dengan nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di kesempatan malam hari yang mulia ini. Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Arba'in Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-41. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah SAW la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taba'an lima ji'tu bih. Wa qala An-Nawawi hadithun hasanun sahih rawaina fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Mengikuti apa yang aku bawa. Al-Imam Nawawi mengatakan hadisnya hasan sahih. Bahkan beliau membawakan dengan riwayatnya dalam kitab beliau Hujjah dengan sanad yang sahih. Tapi hadis ini diperselisihkan para ulama. Sebagian mereka mengatakan hadis ini dhaif, la yasih. Ya, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah yang mendhaifkannya, juga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang mendhaifkan hadis ini. Dijelaskan di sini panjang lebar ya oleh Syekh Nazim Sultan. Di antaranya perkataan Al-Imam Ibn Rajab yang mengatakan tashih hadzal hadits ba'idun jiddan min wujuh minha. Pensahihan hadis ini sangat jauh sekali. Itu dapat dilihat dari beberapa sisi di antaranya. Kemudian beliau menjelaskan beberapa riwayat tentang hadis ini yang kesemuanya itu tidak sahih ya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Walhal hadis ini dipersisikan para ulama ya. Al-Imam Nawawi menunjukkan ini adalah hadis hasan sahih ya. Syekh Albani, Al-Imam Ibn Rajab sebelumnya mengatakan hadis ini dhaif ya. Syekh Albani mengatakan hada waham, ini adalah kekeliruan. Fasanad dhaif fihi Nuaim ibn Hammad wa dhaif. Sanadnya adalah lemah karena di dalamnya ada seorang yang bernama Nuaim ibn Hammad dan dia adalah seorang yang lemah. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam ya. Betapapun hadis ini dipersisikan para ulama, tapi secara redaksinya tidak mungkar. Redaksinya benar ya. Yaitu dalam hadis ini disebutkan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa dari kebenaran. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, bukankah bagian daripada keimanan ini seorang menyesuaikan apa yang menjadi keinginan dirinya untuk dia tidak perturutkan apa-apa yang melampaui batasan syariat, untuk dia arahkan apa yang menjadi kecenderungannya dalam ketaatan ya, mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, walaupun mungkin secara kecenderungan hawa nafsu dia tidak menyukainya ya, dari perintah atau larangan yang biasanya memang terdapat ujian yang seorang diuji dengannya, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu ya, tapi neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka semata-mata memperturutkan kecenderungan, keinginan diri itu keluar dari apa yang menjadi arahan, bimbingan syariat dan batasan dari syariat, maka seorang pasti akan binasa.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afara'aita man ittaba'a ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Tidakkah kalian tahu, tidakkah kalian lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan yang dia selalu ikuti, yang selalu dia perturuti? Ya, afara'aita man ittaba'a ilahahu hawa fa adallahu Allahu ala ilmin. Maka Allah sesatkan dia atas dasar ilmu. Allah sesatkan dia dalam keadaan dia sendiri berilmu tentang kebenaran itu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan penutup pada pandangan matanya untuk tidak lagi menilai, memandang kebenaran dengan porsinya, tidak lagi menilai kebatilan dengan porsinya, dan Allah juga tutup hatinya. Ya, kalau sudah seperti ini, kata Allah, faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberinya petunjuk lagi selain Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ini hadirin semakna dengan ayat ini. Bahwasanya semata-mata pengikutan kepada kecenderungan diri, hawa nafsu, ya, dalam menjalani hidup ini tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, batasan dari agamanya, yang biasanya perkara-perkara yang hawa nafsu memiliki kecenderungan-kecondongannya itu justru memiliki daya tarik yang kuat. Ya, siapa yang mengikutinya begitu saja, maka dia pasti akan binasa dan menunjukkan kelemahan, bahkan ketiadaan iman. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang mengendalikan nafsunya. Ya, Allah berfirman, "Fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kebesaran keagungan Allah dan mengendalikan hawa nafsunya, maka surga akan menjadi tempat baginya. Ya, akan menjadi tempat baginya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, pernah dan sering kita jelaskan bahwasanya agama Islam ini tidak datang untuk memberhangus hawa nafsu itu, untuk memusnahkan hawa nafsu itu, enggak. Ya. Hawa nafsu ada bagian diberikan tempat sesuai dengan porsinya oleh syariat, apa-apa yang mendatangkan maslahat dan menghindarkan, menjauhkan dari bahaya. Ya. Tapi kalau dia diperturutkan yang akan membawa kepada kebinasaan, kecelakaan, yang itu yang sangat dikhawatirkan dari kecenderungan, kecondongan hawa nafsu itu. Nah, ini yang dilarang oleh syariat. Dan kita semua punya potensi untuk itu. Ya, tapi agama ini memberikan ruang. Agama ini memberikan batasan dan kecukupan untuk seorang menumpahkan hawa nafsunya, ya, sehingga menjadi kebaikan dan maslahat serta manfaat. Hanya melepas dan membebaskan begitu saja, maka ini yang dikhawatirkan dan ini yang dijaga dan diingatkan dari agama kita atau oleh agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ia mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Aku tidak mensucikan diriku sendiri. Sesungguhnya diri ini benar-benar kecenderungan, kecondongannya mendorong, tertarik kepada kejelekan. Ya, maka itulah hawa nafsu ketika tidak dikendalikan, dia pasti akan membawa kepada kebinasaan. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, kata Nabi SAW, bukhlun atau syuhun muta', kebakhilan yang diikuti. Ya. Yang kedua, hawan muttaba', ya, kebakhilan yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi, seorang ujub dengan apa yang ada pada dirinya, merasa besar, tinggi hati dengan apa yang ada pada dirinya. Ini 3 perkara yang kata Nabi SAW muhlikat,
mendatangkan kebinasaan. Di antaranya hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Walhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, secara makna ya terdapat penguat dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang lainnya. Kalau seorang hawa nafsu kecenderungan dirinya ya tidak dikendalikan menurut apa yang menjadi batasan syariat dari perintah dan larangan Allah, maka ini pastinya menunjukkan kekurangan sampai ketiadaan iman. Kekurangan sampai ketiadaan iman. Maka secara makna sahih, walaupun secara sanad hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Walhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini walaupun hadisnya lemah, tapi secara makna dari ayat Quran dan juga dari hadis Nabi SAW terdapat suatu ketetapan yang menunjukkan pengendalian hawa nafsu itu memang diperintahkan dan diajarkan oleh agama. Maka ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian bahwasannya hawa nafsu itu tidak untuk dituruti, diikuti dan dilepaskan tanpa kontrol dan kendali. Siapa yang melakukan demikian, dia pasti akan binasa di dunia dan di akhirat. A'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang terakhir dari kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-42. Hadis penjelasan dari Nabi SAW 3 perkara yang menjadi sebab besar ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada anak Adam. 3 perkara yang menjadi sebab besar ya seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok inti daripada 3 perkara ini adalah tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mari kita perhatikan hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi berikut ini. Hadis terakhir dalam kitab ini, hadis 42. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, an Anas radhiyallahu taala an qal, dari Anas semoga Allah meridhoinya. Anas berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Allah berfirman, yabna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, dan mengharap kepadaku, ya, ini dalil yang menunjukkan doa itu untuk seorang membesarkan harapannya dengan doa yang dia panjatkan. Ibadah itu dilakukan dengan membesarkan harapan ketika seorang beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa, ini doa yang sifatnya permintaan dan juga doa yang sifatnya ibadah. Selama kalian berdoa atau ibadah, warajautani, dan berharap kepadaku, ya, aku akan ampuni apa yang engkau lakukan dari dosa. Selama engkau terus ibadah dan penuh harap kepadaku dengan ibadah yang kalian lakukan, wala ubali, dan aku nggak peduli. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, banyak dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan begitu sekalian amal ibadah di mana Nabi menggemarkan dan memberikan kabar gembira ampunan dari Allah bagi pelakunya. Ya, banyak amal ibadah itu Nabi menggemarkan dan memberikan dorongan dengan kabar gembira ampunan dari Allah bagi yang mengamalkannya. Seperti sholat 5 waktu. Apa kata Nabi? Salat 5 waktu, salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffirat 5 bainahuma majtuni batil kabair. Dari salat 5 waktu, antar salat 5 waktu, antar salat Jumat, antar Ramadan dengan Ramadan berikutnya menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya.
Ya, selama dosa besar ditinggalkan. Nabi SAW menjelaskan wudu yang dilakukan, bagaimana ketika seorang berwudu akan berguguran dosa bersamaan dengan bersama dengan air yang menetes dari air yang mencuci tangannya, yang mencuci wajahnya, yang mencuci kakinya, berguguran dosa-dosa. Ya, Nabi yang mulia alaihissalam menjelaskan tentang puasa Ramadan, man qama ramadhana, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kabar gembira, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan pernah remehkan ampunan Allah. Sebagai hamba Allah yang berbuat dosa dan kita di tempat di mana Allah menurunkan Adam sebagai sanksi karena kesalahannya, kita butuh untuk kembali ke kampung halaman itu dengan ampunan. Tempat di mana kita berada adalah tempat di mana Allah menurunkan Adam sebagai sanksi pelanggaran yang dilakukan sehingga dia dikeluarkan dari surga. Kembali ke surga nanti, ke kampung halaman, gak akan bisa kecuali hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai anak cucu Adam yang pastinya berbuat kekeliruan dan dosa. Itu dari sisi kita. Gimana dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kebesaran keagungannya yang kita sebagai hamba benar-benar tidak membesarkan, mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Bukankah ini juga suatu kekurangan dan itu butuh kepada ampunan lainnya? Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan pernah remehkan urusan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita membutuhkan dan tidak ada yang bisa selamat dari kejelekan-kejelekan kalau Allah tidak mengampuninya. Ya. Maka banyak ibadah syariat itu dijanjikan, digemarkan dan diberikan kabar gembira pelakunya dengan ampunan. Ya. Kalau seorang mengenali dirinya, latar belakangnya, kemudian apa yang dia lakukan di dunia yang fana ini, maka dia akan memahami betapa kita semua itu butuh kepada ampunan Allah. Ya. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari ampunannya, seorang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengiringinya dengan harap. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama kalian beribadah kepadaku, berdoa kepadaku dengan penuh harap kepadaku, aku ampuni apa yang kalian miliki dari dosa. Wala ubali, dan aku nggak peduli betapa banyak dosa itu, aku akan ampuni. Banyak minta ampun kepada Allah. Ya, istighfar selain dia menghapuskan dosa, mendatangkan ampunan Allah kepada seorang hamba, dan kalau dikatakan ampunan Allah itu adalah penghapusan dosa dan juga dijauhkan dari efek dampak dari dosa. Itu ampunan Allah. Sanksi dari dosa ketika seorang Allah ampuni, itu juga Allah akan jauhkan. Ya, itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya penghapusan dosa. Dosa itu punya efeknya. Mau di dunia, mau di akhirat. Ya, dosa itu punya pengaruh, dampak buruk buat di dunia, buat di akhirat. Ampunan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengannya Allah bebaskan, hapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala juga akan jauhkan dia dari efek dampak buruk dosa itu. Bahkan di antara rahmat karunia Allah bagi orang yang Allah ampuni dosanya, dosa yang dia lakukan Allah balikkan hitungannya menjadi pahala. Allah balikkan hitungannya jadi pahala bagi orang yang Allah ampuni ya dosa-dosanya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka istighfar ini penting untuk dosa-dosa agar kita
diampuni, dijauhkan dari efek dampak daripada kejelekan dosa itu, ya istimewa yang kita harapkan Allah perhitungkan dosa yang dilakukan itu menjadi nilai pahala. Ya. Ini yang kedua, istighfar, sebab daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam sendiri ngajarin kepada kita sekalian, beliau setiap harinya istighfar 70 kali sampai 100 kali. Itu beliau alaihi wasallam yang dosanya sudah ada jaminan diampuni yang lalu dan yang akan datang. Dan beliau terus meminta ampun. Dan istighfar ini juga diantara amaliyah yang mendatangkan keberkahan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Ini yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan para nabinya. Seperti Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Allah akan turunkan kepada kalian air hujan yang deras. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Dan Allah akan tambahkan buat kalian berupa harta dan juga anak-anak. Banyaknya jumlah kalian, dengan sebab banyaknya keturunan kalian, itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya dengan sebab istighfar kalian. Wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhara. Kemudian Allah akan jadikan buat kalian kebun-kebun. Dan buat kalian juga Allah jadikan buat kalian sungai-sungai. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, menjanjikan kepada mereka kabar gembira kalau mereka minta ampun kepada Allah. Ya. Walhal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, istighfar membawa kebaikan dunia akhirat. Ya. Terkhusus adalah ampunan dari Allah. Kata Allah, ya ibn Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau dosa kalian itu sangat banyak sampai menjulang ke langit, tsummastaghfartani. Kemudian kalian minta ampun kepadaku. Ghafartu lak, aku akan ampuni dosa kalian itu. Kemudian yang ketiga, ya ibn Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau nanti kalian datang menghadapku membawa dosa seberat sepenuh bumi, dan kalian datang tidak membawa dosa syirik, aku akan datang kepada kalian membawa ampunan seberat dosa yang kalian bawa, bisyarat, dengan syarat tidak ada dosa syirik yang dilakukan. Ya, dan seorang tidak akan bisa meninggalkan kesyirikan sampai dia paham tauhid, mengerti tauhid dan bertauhid dengan baik. Dan bertauhid dengan baik nggak akan bisa benar sampai seorang itu meninggalkan syirik, tidak berbuat syirik. Karena yang namanya tauhid bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi yang namanya tauhid beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri, meninggalkan, mengingkari ibadah kepada selain Allah. Itu tauhid. Gak bisa jalan sendiri. Seorang hanya beribadah kepada Allah. Ya, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak meninggalkan ibadah kepada selain Allah, itu bukan bertauhid. Apalagi nggak beribadah kepada Allah sama sekali. Beribadah kepada Allah dengan masih beribadah kepada selain Allah, itu bukan bertauhid namanya. Karena bertauhid hanya benar dilakukan kalau seorang hanya beribadah kepada Allah dan berlepas diri, mengingkari, kufur kepada sesembahan dan ibadah kepada selain Allah. Itu ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang ketiga, inti dari semua pokok yang Allah SWT anugerahkan ampunan kepada hambanya, yaitu tauhid. Tauhid. Ya, seorang beribadah kepada Allah dengan penuh harap, bukankah itu tauhid? Seorang istighfar, mengimani kalau dia akan kembali kepada Allah, dihisab oleh Allah, Rabbnya. Ya, dia menyadari dia adalah hamba Allah, Rabbnya, yang akan kembali kepadanya.
dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengakui dosa-dosanya, dia minta ampun. Bukankah itu tauhid? Ya, maka inti dari ini semua adalah tauhidullah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentu rincian sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis ini 3 hal. Pokok dasar utama seorang Allah anugerahkan ampunan. Yang pertama, ibadah dengan penuh harap. Yang kedua, istighfar, minta ampun. Yang ketiga, bertauhid dan meninggalkan syirik. Ya, bertauhid dan meninggalkan syirik. Ya. Baik hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mari kita perhatikan satu persatu daripada bagian daripada hadis ini. Yang pertama, doa. Doa di sini, ya, sebagaimana tadi disebutkan, doa dengan maknanya terbagi menjadi 2. Makna yang pertama, doa sifatnya apa yang diminta hamba kepada Allah. Apa yang dia panjatkan kepada Allah itu doa. Ya, dengan penuh ketundukan, rasa harap dan pengagungan kepada Allah, itu doa. Tapi doa juga, ya, termasuk bagian dari maknanya adalah ibadah. Karena hakikat ibadah yang dilakukan, sholat, puasa, dan seterusnya, itu adalah doa dari harapan yang gantungkan oleh seorang hamba dengan ibadahnya, mengharap kebaikan dari Allah, pahala dari Allah, balasan dari Allah. Ya, sama dengan doa apa yang dia gantungkan kepada Allah, yang dia tujukan kepada Allah dari permintaannya. Maka ibadah juga hakikatnya adalah doa yang dipanjatkan. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk doa dengan makna apa yang dipanjatkan seorang hamba dari permintaan, terdapat dorongan anjuran untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahimin." Tidaklah seorang muslim berdoa di mana kandungan doanya nggak ada unsur dosa. Bagaimana doa bisa ada unsur dosa? Ini doa yang melampaui batas. Ya, seperti seorang mendoakan orang lain yang menzoliminya melebihi kadar kezoliman orang tersebut. Ini dosa. Ya, dan doa-doa keburukan itu, ya, ketika tidak menemui atau tidak sesuai dengan yang dituju dari doa itu, bisa balik kepada yang berdoa. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, maka ini diantara bentuk doa yang di dalamnya berisi dosa. Ya, doa yang melampaui batas dalam mendoakan keburukan orang lain yang enggak berhak untuk mendapatkan doa itu. Termasuk dengan dosa juga, ya, seorang berdoa untuk suatu perbuatan dosa yang ingin dia lakukan. Ya, dia berdoa untuk bisa berbuat dosa. Ya, maka ini adalah diantara doa-doa yang masuk ke dalam bagian melampaui batas. Ya, doa melampaui batas itu diantara doa yang jauh dari ijabah Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau itu kejelekan bisa berbalik kepada yang mengucapkan. Ya. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim berdoa dan doanya tidak mengandung unsur dosa, yang pertama. Yang kedua, tidak mengandung unsur pemutusan hubungan rahim. Pemutusan hubungan rahim dengan segala macam ragam bentuknya. Dia mendoakan sesuatu yang mengakibatkan pemutusan hubungan rahim antara orang tua dengan anaknya, ya, seorang dengan saudaranya dan seterusnya. Ya, atau terkait dirinya, ya, dengan orang-orang yang harusnya dia sambung hubungannya. Ya. Maka selama tidak ada dua unsur itu, illa a'tahullah ihda salas, maka Allah akan berikan kepadanya dari doa yang dia panjatkan itu salah satu dari 3 kemungkinan. Kemudian yang pertama,
Allah segerakan permintaannya seperti yang dia minta. Kemungkinan yang kedua, Allah simpan permintaannya untuk Allah anugerahkan lebih baik lagi pastinya di akhirat. Kemungkinan yang ketiga, Allah palingkan dia dari kejelekan senilai dengan permintaan yang dia minta. Ya, ini apa yang Allah akan perlakukan terkait doa seorang hamba kepada Allah selama doa itu nggak mengandung unsur dosa dan memutus hubungan rahim. Para sahabat mendengar ini mengatakan, "Idzan nukfir, ya Rasulullah, kalau gitu kita banyakin doa aja." Maka Nabi SAW menjawab, "Allahu akbar." Allah lebih banyak lagi karunia-Nya. Ya, Allah lebih banyak lagi karunia-Nya. Maka ini anjuran, dorongan dari Nabi untuk banyakin doa. Tapi tentunya Nabi memberikan rambu-rambu di situ. Untuk doa itu jangan ada unsur dosa, jangan ada unsur pemutusan hubungan rahim. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nazim Sultan menjelaskan, doa adalah sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi dosa yang dilakukan oleh hamba. Ketika si hamba ini memperhatikan syarat-syarat untuk dipenuhi sehingga doanya itu benar-benar sampai pada apa yang Allah janjikan. Dan juga diantara yang harus diperhatikan, doa itu selain harus memenuhi syarat, doa itu juga harus terhindar jauh dari penghalang-penghalang untuk diijabah. Ya. Jadi kalau ada seorang mempermasalahkan tentang doanya yang nampak seperti tidak kunjung diijabah sebagaimana yang dia minta, maka kemungkinannya ya seperti hadis yang tadi, Allah nggak kasih dia sesuai permintaannya, tapi Allah simpan di akhirat, atau Allah palingkan dia dari keburukan yang setimpal dari permintaan yang dia minta. Atau ada kemungkinannya, dan ini kemungkinan buruk, yaitu memang doanya nggak Allah tanggapi. Kenapa? Karena dalam doanya tidak memenuhi syarat untuk ditanggapi. Dalam doanya ada penghalang untuk doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan di antara ahkam tentang doa, seorang hamba hendaknya memperhatikan syarat-syarat terpenuhinya doa diijabah dan menjauhi penghalang-penghalang yang membuat doa itu diijabah. Ya, syarat dasar doa itu diijabah adalah doa yang dilakukan dengan penuh harap kepada Allah tentunya. Hati yang hadir, mengerti apa yang dia minta, bukan sekedar melafazkan bacaan doa dalam keadaan nggak ngerti apa yang diminta. Ini menunjukkan hati yang nggak hadir, yang nggak ngerti apa yang diminta. Ini namanya bukan permintaan. Apa arti sebuah permintaan kalau yang meminta nggak ngerti apa yang dia pinta? Ya, maka ini diantara syarat untuk dipenuhi, hati yang hadir. Ya, kemudian juga meyakini, yakin Allah akan ijabah, sebagaimana kata Nabi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah, berdoa kepada Allah dalam keadaan kau yakin doamu diijabah. Ya. Kemudian juga seorang membesarkan permintaannya. Ini maksudnya jangan menganggap permintaannya itu suatu yang kecil. Ya, sehingga ya udah deh, ya Allah nggak apa-apa, nggak dikasih juga. Ya, atau dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya. Seolah-olah apa yang dia minta itu Allah nggak bakal sanggup. Maka seorang harus punya azam, penguatan untuk permintaan yang dia minta itu benar-benar butuh diijabah oleh Allah dan meyakini Allah Maha Kuasa untuk mengijabahnya. Jangan dia berdoa, "Ya Allah, ampuni saya, tapi ya udah dah, nggak apa-apa, terserah aja." Nah, ini di antara cara berdoa yang terlarang. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga adab dari doa, dari bagian yang menghantarkan doa itu diijabah adalah ilhah, ya. Seorang merengek, meminta dengan penuh ketulusan. Ya, kalau apa yang menjadi permintaannya itu benar-benar sangat dia butuhkan. Ini juga di antara syaratnya. Ya. Selain juga untuk diperhatikan penghalang dari doa itu diijabah.
Yaitu apa? Yaitu doanya nggak mengandung unsur dosa, doanya tidak mengandung unsur pemutusan hubungan rahim, dan di antara yang terpenting juga apa? Seorang menjaga apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, ya, usahanya, ya. Kalau bergelimangan perkara yang haram, maka ini diantara sebab penghalang doa diijabah. Sudah kita lewati hadisnya. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seorang asy'atha akbar, yamuddu yadayhi ila sama. Ya, fayaqul ya Rabb ya Rabb. Sesungguhnya ada orang yang rambutnya kusut, ya, badannya berdebu, ya, kemudian secara fisik dia berada pada keadaan harusnya dijabah, ya, karena dia menunjukkan kefakirannya, butuhnya kepada Allah, dan dia juga menyeru, mengangkat kedua tangannya yang juga menjadi penguat diijabah, dan dia menyebut nama Allah, Rabb ya Rabb ya Rabb. Tapi kata Nabi, wa malbasuhu haram, wa ma'kaluhu haram, wa gudiya biharam, anna yustajabulah. Tapi makanannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan tumbuh dari hasil yang haram. Bagaimana dia? Allah ijabah doanya, sedangkan dia dipenuhi dengan apa yang Allah haramkan. Maka ini diantara penghalang doa itu diijabah, keadaan diri, ya, yang diselimuti oleh apa-apa yang Allah haramkan, ya. Walhal hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Maka ini diantara ahkam terkait dengan doa untuk diperhatikan agar doa kita dijabah Allah. Dan dalam hadis ini diantara hukum tersebut adalah doa dengan penuh harap. Innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya engkau senantiasa tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istighfar. Ya, minta ampun kepada Allah. Ya, minta ampun juga diantara sebab diampuni dosa, istighfar, ya, talabul maghfirah. Ya. Dan untuk perbuatan dosa yang dilakukan, istighfar itu suatu kewajiban. Ya, bahkan ketika seorang pun merasa tidak berbuat dosa, maka istighfar untuk tetap terus dilakukan, mengingat keadaan diri yang pastinya dalam kekurangan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebaik-baik ucapan istighfar adalah apa yang diajarkan oleh Nabi, Sayyidul istighfar pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sebaik-baik lafaz istighfar, ya. Kemudian ada lafaz yang lainnya seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, seorang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Ya, itu juga lafaz istighfar. Atau seorang cukup mengucapkan astaghfirullah, itu juga adalah istighfar. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, maka ini juga diantara lafaz istighfar, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan oleh penulis tentang iktiranul istighfar ma'at taubah. Penyertaan istighfar dengan taubat. Ya. Al-Imam Qurtubi mendefinisikan taubat hiya ikhtiyaru tarki dzambin sabaqa, ya, dzambin sabaq haqiqatan au takdiran li ajlillah. Taubat itu adalah seorang benar-benar memilih meninggalkan dosa yang dahulu dia lakukan, ya. Baik dosa itu real, nyata, dia akui dan jelas, atau ya perkiraan dari apa yang dia perkirakan itu dosa, ya, dia tinggalkan dosa itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa taubah ar-ruju' anid dzunub fakatsirun ma ya'ti muqtarinah ma'ahu. Qala ta'ala afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunah.
Dan taubat adalah rujuk dari dosa, dan banyak taubat itu mengiringi perintah istighfar seperti perintah Allah, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Kenapa mereka tidak bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian dijelaskan di sini syarat-syarat daripada taubat, ya. Walhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar sama taubat ya sejatinya ya sama seperti Islam dan iman. Kalau disebutkan bersendiri ya tercakup makna satu dari yang lainnya. Tapi kalau disebutkan berbarengan maka masing-masing memiliki keistimewaannya. Nanti kita akan lanjutkan ba'da salat insyaallah taala. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit tadi berkaitan dengan perbedaan antara istighfar dengan taubat. Maka keduanya terdapat hubungan umum dan khusus. Ya. Istighfar adalah talabul maghfirah. Permintaan ampun. Astagfirullah, aku meminta ampun kepada Allah. Ya. Jadi dia talabul maghfirah, permintaan ampun. Ya, itu istighfar. Dan ampunan itu adalah penghapusan, penutupan, dan juga dijauhkan dari efek dampak dosa itu. Itu ampunan. Jadi istighfar talabul maghfirah. Adapun taubat adalah ar-ruju' anid-dzamb, seorang rujuk dari perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, dia menyesali dan berazam untuk meninggalkannya. Seorang yang bertobat masuk di dalamnya pastinya adalah istighfar, permintaan ampunnya kepada Allah, ditambah dia bertekad meninggalkan dosa itu dengan penyesalannya. Tapi seorang yang meminta ampun ya belum tentu dibarengi dengan penyesalan dan merujuk dari dosa yang dilakukan, merujuk untuk dosa yang dilakukannya itu untuk tidak dilakukan lagi. Ya, walhal ini hubungannya antara umum dengan khusus. Nampak taubat itu lebih khusus karena dia bukan sekedar permohonan ampunan, tapi di dalamnya terdapat penyesalan dan tekad untuk tidak mengulang dosa yang dikerjakan. Ya, wallahu taala jalla wa a'la wa a'lam. Kemudian yang ketiga di antara sebab ampunan adalah at-tauhid. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya mengesahkan Allah bukan hanya beribadah kepada Allah tapi juga dengan meninggalkan, mengingkari dan berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang menjadi sebab utama seorang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan tauhid akhirnya menjadi pokok dasar semuanya. Karena pastinya seorang yang beribadah kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah, itu bagian dari tauhid. Seorang meminta ampun kepada Allah, dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang akan menghisab
dan dia akan kembali kepadanya, yang berkuasa untuk menimpakan siksa kepadanya, maka dia minta ampun, maka itu adalah juga bagian dari tauhid. Dan ditekankan kembali di bagian akhir dengan ibadah yang hanya dia lakukan hanya kepada Allah, ya, mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah sedikit pun juga. Jikapun dia datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi, Allah akan ampuni selama tidak membawa dosa syirik, ya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Dengan ini kita selesai dari kitab Arba'in Nawawiyah, ya. Ditutup dengan hadis ke-42 tadi, ya, hadis yang menjelaskan pokok dasar agama ini, mengajarkan kaum muslimin untuk memperoleh, mencari, mengusahakan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan bisa kecuali dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pokok dasar dari agama ini, yang dengannya syiar agama ini ditegakkan, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang itu adalah kalimat tauhid, ya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah? Apakah abadi? Ya, kekal di neraka. Yang jadi penghuni surga dari orang beriman akan kekal di surga. Seperti itu. Abadi. Tapi nanti di akhirat setelah mati. Abadi. Allah jelaskan di dalam Al-Quran abadi. Makanya rugi menyia-nyiakan dunia yang menjadi kesempatan dan sifatnya sementara ini untuk mencelakakan akhirat. Rugi sekali. Ya, karena ini bukan tempat kita akan menetap. Di hadis yang lalu, hadis ke-40, Nabi mengajarkan kita hidup di dunia seperti apa. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabilin. Hiduplah di dunia kalau bisa, ya. Hiduplah di dunia paling enggak gitu. Ini terjemahan bebasnya maknanya seperti itu. Hiduplah di dunia paling enggak posisikan dirimu layaknya orang asing. Layaknya orang asing. Kalau bisa lebih baik lagi, posisikan dirimu hidup di dunia seperti orang yang sekedar lewat. Ya, kalau orang asing dia mungkin beberapa hari, ya, di suatu tempat menetap sesaat, tapi dia penuh dengan kesadaran dia nggak bakalan langgeng di sana, dia harus segera meninggalkannya untuk terus berlanjut, ya, dan dia akan berhati-hati sebagai orang asing. Ya, akan berhati-hati hidup di tengah keterasingan, dan dia nggak akan macam-macam, karena tentu nggak ada yang bela dia, nggak ada yang nolong dia. Paling nggak kehati-hatian ketika dia memposisikan dirinya sebagai orang asing menjalani hidup ini. Lebih baik lagi kalau bisa seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ya, yang pastinya kalaupun singgah di satu tempat, sekedar singgah, nggak bakal menetap, istirahat secukupnya untuk mengumpulkan bekal atau istirahat, menghilangkan lelah untuk kembali lanjut perjalanan, ya, menuju akhirat. Itu lebih baik lagi. Itu lebih baik lagi. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, maka itulah dunia dan akhirat itu abadi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan langgeng kekal. Ya, baik yang menjadi penghuni neraka dari orang kafirin kekal, dan penghuni surga dari orang beriman kekal. Wallahu a'lam. Iya. Taubat. Tadi kan ada tiga syarat pengampunan, mengakui, janji itu tidak kembali. Ya.
Enggak. Karena yang terpenting ketika dia tobat adalah penyesalan dan kejujuran, tekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalaupun akhirnya di kemudian hari, di kesempatan lain dia jatuh lagi, maka itu tidak menunjukkan pertobatan yang sebelumnya itu enggak benar. Ya tinggal dia tobat lagi. Manusia seperti itu. Ya, kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi, tapi masing-masing kita memiliki kelemahan yang pada kelemahan itu tidak menutup kemungkinan jatuh dalam kesalahan yang sama. Tapi orang beriman mengakui, menyadari kekurangan kesalahannya, dia kembali bangkit dengan pertobatannya, dan begitu seterusnya. Dan manusia itu ada titik di mana itu kelemahan dirinya yang kita semua masing-masing punya titik itu, ya, dan nggak bisa sabar untuknya. Ya, tapi kejujuran, pengakuan akan keburukan yang dilakukan dan keinginan untuk tidak mengulangi lagi, itu yang dihargai dan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Ada lagi mungkin? Ya. Antara satu dosa yang dikerjakan yang sama itu, antara dia sudah bertobat dan yang sudah terjadi dia bertobat lagi, apa kadar dosanya itu sama? Kadar dosanya? Ya, beda-beda kadar dosa itu. Bisa jadi yang pertama lebih ringan, yang kedua lebih besar, atau sebaliknya bisa juga. Karena dosa itu sama kayak pahala. Artinya suatu amalan yang sama bisa jadi nilai pahalanya lebih besar. Ya, dengan amalan yang sama dilakukan di waktu lain. Dosa juga begitu. Misalnya sholat, bisa jadi sholat yang sama kita lakukan saat ini dengan besok, walaupun sholatnya sama, tapi pahalanya bisa beda. Karena mungkin yang hari ini lebih ikhlas, lebih khusyuk, sedangkan hari kemarin misalnya banyak pikiran, khusyuknya kurang, sholatnya sama. Kan begitu. Sama, dosa juga kadarnya banyak faktor yang mempengaruhi membuat dia besar atau tidaknya. Ya, seperti misalnya dia naudzubillah zina misalnya. Dulu waktu muda dia zina. Dosa besar dong. Tapi dia udah tobat. Dia tobat, di waktu tuanya dia zina lagi. Mana yang lebih besar dosanya? Tentu waktu tua ditinjau dari sisi usia. Karena apa? Karena faktor dorongan zina waktu muda lebih besar. Tapi faktor dorongan berzina di usia tua mungkin lebih kecil. Tapi dorongan yang kecil dia nggak bisa sabar untuk itu, tentu dampaknya lebih jelek daripada yang dorongan berbuat dosanya lebih besar. Bisa juga keadaannya berbeda. Mungkin dosanya waktu zina di kemudian hari itu lebih kecil daripada sebelumnya. Ya, karena yang sebelumnya dia zinanya sama tetangganya. Kan lebih besar. Kalau zina selanjutnya, zinanya sama orang anta berantah nggak dikenal. Kan begitu. Jadi sama dosa kayak kebaikan pahala. Pastinya nggak ada yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau nggak ada lagi, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti ada infonya kitab apa yang kita akan bahas. Tadi sudah ya, kitab Al-Imam Al-Qayyim kayaknya belum pernah kita bahas secara spesifik, walaupun pernah kita singgung dalam sebagian pembahasan. Tapi kitabnya cukup menarik untuk kita bahas. Ya, semoga Allah mudahkan bagi kita sekalian. Nanti diinfokan judulnya. Ya, mungkin ini dulu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.